berikutnya, dengan keikhlasan, dengan niat yang tulus, seseorang bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sebuah amalan walaupun dia belum mengerjakannya. Ini karena niat yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Taubah ayat 92, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Ini contoh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sahabat-sahabat Nabi yang fakir, sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, kami juga mau ikut berjihad, namun kami tidak memiliki kendaraan, kami tidak memiliki perbekalan." Nabi SAW memperbekali mereka sesuai dengan kemampuan. Kemudian diperintahkan kepada sahabat yang punya kendaraan yang lain dipinjamkan kepada saudaranya. Namun di awal-awal Islam, ikhwani fillah, kondisi dan keadaan mereka masih sangat sederhana, berada dalam kekurangan, sehingga tidak semua bisa berangkat. Dan ketika Nabi mengatakan, "La ajidu ma tahmilukum alai," saya tidak mendapatkan kendaraan atau sesuatu yang bisa membawa kalian, mohon maaf. Padahal mereka mau ikut bersama dengan Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tawallau," mereka pulang ke rumahnya, "wa ahyunuhum tafidhu minad dam," sambil mereka mencucurkan air mata. Hazanan, karena mereka sangat sedih. Mau berangkat bersama dengan Nabi berjihad. Untuk menyetorkan nyawanya di jalan Allah. Namun tidak ada kendaraan. Terutama dalam perang yang membutuhkan jarak yang sangat panjang seperti Ghazwat Tabuk. Tawallau, mereka pulang, wa a'yunuhum tafidhu minad dam, mereka mencucurkan air mata sedih. Dan inilah mestinya yang pantas ayuhal ikhwah, kita bersedih kalau kita mau mengerjakan kebaikan namun kita tidak mampu. Jangan sedih karena dunia. Ya. Dunia ini terlalu hina untuk membuat Anda menangis. Terlalu hina. Ya. Ada orang yang menangis karena bisnisnya tidak lato, kata orang Makassar. Ya. Dunia jini. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran syarbata ma." Andaikan dunia ini memiliki nilai di sisi Allah seperti nilai, coba lihat, Allah tidak mengatakan atau Nabi tidak mengatakan seekor nyamuk, selembar sayapnya saja. Maka tak seorang pun di antara orang kafir yang diberi minum walaupun seteguk air. Lalu mengapa mesti membuat Anda menangis, larut dalam kesedihan, apalagi sampai berpikir untuk gantung diri, minum racun, baygon, dikira teh, miskin. Ya. Nabi SAW pernah bersama dengan para sahabat. Dia melihat ada seekor bangkai seekor ya kambing asak. Apa artinya asak? Tidak ada telinganya, cacat. Nabi mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini, silahkan dia ambil dengan 1 dirham." Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, andaikan pun dia masih hidup dan bukan bangkai, kambing ini cacat." Mungkin mereka mengatakan dikasih gratis juga tidak ada yang mau. Nabi mengatakan, tidaklah dunia di sisi Allah ya itu lebih berharga dari kambing atau bangkai hewan yang cacat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi fikirkanlah al-akhirah. Bukan berarti bahwasanya kita juga berleha-leha tidak mencari dunia, bukan itu yang dimaksud. Ya, ini jangan salah kaprah. Jadi ayat ikhwah, dengan niat yang ikhlas ini, amalan yang hendak kita kerjakan dituliskan pahalanya secara sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi kembali dari perang Tabuk, di jalan beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inna aqwaman bil Madinati khalafna." Ada saudara-saudara kita di kota Madinah yang kita tinggalkan, tidak ikut bersama dengan kita. "Ma salakna syu'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fi." Tidaklah mereka melewati atau kita melewati sebuah lembah atau sebuah jalan, melainkan mereka juga bersama dengan kita. Mereka juga mendapatkan pahalanya. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, hum bil Madinah." Dan mereka cuma duduk di kota Madinah. Kita ini yang kepanasan. Apalagi Nabi sampaikan ini dalam perang Tabuk.
Perjalanan kurang lebih 1 bulan lamanya di puncak musim panas, bayangkan. Kemudian Nabi mengatakan ada di kota Madinah yang tidak ikut bersama dengan kita mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Sahabat bertanya, wahum fil Madinah. Dan mereka cuma di Madinah, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, na'am, habasahumul udhur. Mereka terhalangi untuk berangkat karena udhur syar'i. Mungkin sakit, mungkin mereka tidak bisa ikut berjihad karena cacat, mungkin mereka buta. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridhi haraj. Tidak ada dosa bagi orang buta. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raj, yang pincang itu dosa, dan orang yang sakit juga tidak ada dosa baginya. Juga yang tidak mampu berangkat, ya karena miskin, tidak memiliki kendaraan padahal mereka mau berangkat. Antum misalkan sudah bersiap-siap, sudah berniat sebentar saya mau pergi ta'lim, insyaallah. Ya, sudah ada niat yang kuat. Namun sebelum berangkat starter motor hampir setengah jam ngos-ngosan tidak hidup-hidup. Diperiksa bensinnya ternyata sudah penuh bensinnya. Subhanallah, ditungking kiri kanan tetap tidak menyala. Ya, dan ternyata dia lupa kuncinya di dalam rumah. Ya, pantas tidak menyala, dia lupa kunci. Baru dia lihat, astagfirullah, ternyata saya tidak kunci. Dan sudah hampir Isya. Ya, dia tidak ikut ta'lim, tapi sudah tercatat seakan ia bersama dengan kita. Allahu Akbar, itulah keutamaan ikhlas. Atau tiba-tiba turun hujan. Ya. Walaupun subhanallah jamaah, saya lihat walaupun hujan deras mereka menembus hujan itu. Dan pahalanya akhi berlipat ganda. Thawabuka ala qadri nasabika. Ini kata Nabi kepada Aisyah, thawabuki ala qadri nasabiki. Beratnya engkau dalam mengerjakan sebuah amalan, begitu pula pahalanya engkau dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sa'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa imma ta'ala firashi." Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid, maka Allah akan menyampaikan ia pada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang atau pembaringannya. Ini keutamaan niat. Subhanallah. Dan hadis yang sering kita bawakan, ayyuhal ikhwah, dari sahabat yang mulia Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu hadhihi al-ummati kamathali arba'ati nafar." Perumpamaan umat ini kata Nabi ibaratnya seperti 4 orang atau 4 golongan. Rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Seorang lelaki yang pertama yang diberi ilmu dan diberi harta. Fahuwa ya'malu fi malihi yunfikuhu fi haqqi. Dengan ilmunya itu dia kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia memberikan haknya. Warajulun, yang kedua, atahu Allahu ilman, dia diberikan ilmu, walam yu'tihi malan, namun tidak diberikan harta. Fahuwa yaqulu, dia kemudian berkata, "Lau kana li mithlu hadza, 'amiltu fihi mithla alladhi ya'mal." Andaikan saya punya harta seperti fulan, saya juga akan mengerjakan seperti yang dia lakukan. Misalnya dia melihat ada orang yang bisa bangun masjid, bangun pesantren, rajin memberi kepada fakir miskin, Masya Allah. Dia mengatakan, kalau saya seperti dia, saya juga begitu. Cuma ingat, hati-hati. Ini juga syaitan biasa masuk. Jangan sampai kita iri melihat orang yang seperti itu karena dia menjadi terkenal di tengah-tengah manusia dan mendapatkan pujian. Wah, enaknya itu orang yang rajin bersedekah, dermawan, disuka sama orang. Ya, kemudian dia dipuji di mana-mana. Saya juga mau seperti itu. Jangan, hati-hati. Bukan itu. Walaupun ini adalah ajilu busyral mu'min. Dan ini perkara kata para ulama kita yang tidak merusak keikhlasan. Kita kan tidak mengharapkan pujian. Lalu bagaimana kalau ada orang yang memuji amalan kita dan pekerjaan kita? Apakah itu haram? Apakah itu sebagai tanda bahwasanya amalan kita tidak diterima? Misalkan ada ikhwah yang Masya Allah, ya dia telah mengerjakan sebuah amalan, misalkan dalam sebuah kepengurusan, kepanitiaan, kemudian dia kerjanya luar biasa, kemudian kita memuji, antum ini subhanallah, ya luar biasa sekali dedikasi antum, sumbangsih antum, ya. Apakah ini salah kalau ada orang yang memuji kita? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tilka ajilu busyra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin di dunia. Walaupun kita jangan besar kepala seperti merica, ya, tetap kita merendah
Ya, kemudian kita mengingat Allah. Makanya kalau dipuji ucapkan alhamdulillah. Dan renungi maknanya. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Sulaiman, Daud alaihissalam dikasih harta yang berlebih. Apa kata mereka? Hada min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Tuhanku. Bukan karena saya, bukan karena saya cerdas, bukan karena saya kaya, bukan karena saya begini dan begitu. Tidak. Tapi semuanya fadlun minallahi azza wa jalla. Keutamaan dari Allah azza wa jalla. Dia azan.